Seseorang maba menggabuk dan melakukan pelarangan aktivitas ibadah yang digelar oleh tetangganya sendiri. Video cekcok dua pihak tersebut pun viral di media sosial. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, apa memfasilitasi? Ini adalah pertama kalinya Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak. Setara Institut menemukan 34 peristiwa pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan di Jawa Timur. Pelanggaran terbanyak adalah penolakan ceramah sebanyak 8 peristiwa, penolakan pendirian tempat ibadah 6 peristiwa, kebijakan diskriminatif 4 peristiwa, hingga pelaporan penodaan agama 3 peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya atas nama Ami. Kalau boleh tahu, Ami dari jurusan apa ya, Bu? Jurusan geologi. Di sini aku mau bertanya tentang bagaimana sih pendapat Ami menyikapi perbedaan pandangan yang bertentangan dengan keyakinan Ami saat ini. Nah, untuk cara menyikapi perbedaan pendapat ini, pertama tuh Ami memberikan ruang kepada orang tersebut untuk menyampaikan pendapat dia yang lain. Lalu Ami mengintrospeksi pendapat Ami sendiri. Lalu setelah udah mendapatkan dua perbedaan pendapat itu, Ami biasanya mengambil jalan tengah. Jadi karena menurut Ami itu kalau menggabungkan suatu pendapat itu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jadi menurut Ami perbedaan pendapat itu ada sisi-sisi. Makasih ya, Ami atas pendapatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku di sini boleh izin wawancara nggak, Kak? Mengenai intoleransi. Aku mau nanya nih tentang pendapat Kakak, faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang menjadi intoleran? Mungkin menurut aku salah satunya faktor pendidikan. Kualitas pendidikan yang membuat seseorang itu kurang berpengetahuan tentang perbedaan. Jadi itu meningkatkan rasa intoleransi. Makasih banyak ya, Kak. Nanti Kak, di sini saya ingin mewawancarai Kakak tentang intoleransi. Kakak tahu nggak intoleransi itu apa? Sedikit banyaknya tahu ya. Pertanyaannya tuh Kak, apakah menurut Kakak masyarakat tuh sudah cukup terbuka belum sama keberagaman yang ada di Indonesia ini? Kalau iya mengapa dan kalau tidak mengapa? Menurut aku ya, masyarakat tuh masih kurang terbuka terhadap keberagaman yang ada karena setiap ada sesuatu yang baru atau hal-hal baru yang berbau perubahan, mereka selalu kayak skeptis atau bahkan menolak terhadap perubahan itu. Mungkin karena kebiasaan ya dari kecil atau bisa jadi mereka terlalu nyaman dengan zona nyamannya sehingga menolak untuk hal-hal yang berbau perubahan. Atau mereka mungkin menganggap kalau perubahan itu sebagai ancaman sehingga takut apabila ada perubahan tersebut. Dan menurut aku ya, untuk Gen Z atau kita, kalangan anak muda, mereka sudah cukup terbuka terhadap perubahan. Mereka tidak lagi menganggap bahwa perubahan itu sebuah ancaman atau yang perlu dihindari itu. Jadi mereka sudah, pola pikirnya sudah berubah terhadap sebuah perubahan. Terima kasih Pak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di lingkungan FMIPA Unpri. Di sini saya akan mewawancarai atas nama siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Fitri Lasmida dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2024. Kak, saya mau tanya, menurut Kakak apa sih yang dimaksud dengan intoleransi? Iya. Menurut Kakak apa sih yang dimaksud dengan intoleransi? Nah, menurut saya itu intoleransi adalah sikap yang tidak mau terima atau menghargai suatu perbedaan, baik itu perbedaan pandangan agama, ras, budaya, dan cara pandang hidup. Oke, makasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Universitas Riau, lebih tepatnya di Fakultas Matematika dari Timur Pesona. Sekarang saya sedang bersama dengan Muhammad Ilmi Raihan dari jurusan Matematika. Angkatan berapa? Angkatan 2024.
Saya mau tanya sedikit nih bang. Bagaimana reaksi Anda ketika melihat atau mengalami diskriminasi atau intoleransi sekarang? Kalau banyak orang lain, tanggapan saya sendiri itu cukup berbeda karena mungkin perasaan orang berbeda-beda. Tapi kalau saya sendiri yang mengalami hal tersebut, didiskriminasi atau dirasakan oleh orang lain, saya biasa saja. Karena pergaulan saya juga seperti itu. Mungkin hal itu jadi karena pergaulannya. Jadi kalau saya biasa saja. Tapi kalau untuk yang lain, kalau bisa dihilangkan saja atau diminimalisir lah. Jauhin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bersama tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya dengan saudara. Saya akan panji Batubara dari jurusan Boleh saya bertanya, Bang? Boleh. Menurut Abang, faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang menjadi intoleran? Kalau menurut saya, seseorang menjadi bersikap intoleran itu karena kurangnya pendidikan dan pemahaman mereka tentang intoleran itu sendiri. Mereka kurang mendapatkan materi-materi atau pemahaman tentang bagaimana bersikap agar seseorang itu tidak intoleran dan penyebab dan akibat dari sikap intoleran tersebut. Dan juga pengaruh lingkungan juga menjadi faktor utamanya. Jika dia berteman dengan orang-orang yang memang bersikap tidak dapat menghargai perbedaan, tentunya itu akan melekat pada dirinya kan. Jadi ya saya rasa itu dua faktor internal dan eksternalnya, dan untuk sikap mereka menjadi intoleran itu juga karena dari diri mereka sendiri sih. Kurangnya kesadaran mereka juga menjadi penyebab utamanya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bang atas jawabannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kamboja bersama teman saya. Ya, dari saya dari jurusan Teknik Mesin 1. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang intoleransi. Menurut Abang bagaimana sih reaksi yang harus Abang lakukan ketika melihat atau mengalami diskriminasi atau intoleransi secara langsung? Saya lihat secara langsung, saya akan menegur orang dan menasihatkan tentang bagaimana cara kita menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kamboja dan saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Buat Mercedes dari Nusa Teknik Sipil. Bang, di sini saya mau nanya Bang, apa sih pesan Abang kepada generasi muda tentang pengertian toleransi? Budaya pada generasi muda tentang toleransi itulah kita ini harus menjaga toleransi karena kita berteman berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Jadi makanya itulah pentingnya kita menjaga toleransi supaya tidak terpecah belah dan tidak terjadinya perbedaan antara teman dan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Jalan Kamboja dan saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu Nama pertama saya dari Bang, di sini saya mau nanya mengenai materi intoleransi. Menurut Abang, bagaimana pendidikan agama bisa mendorong seseorang untuk menjadi lebih intoleran? Kalau dari pendidikan agama itu kan dari setiap agama pastinya mengajarkan saling kerukunan atau umat. Dimana kayak di agama saya sendiri dilarang untuk berbuat keributan dengan agama lainnya. Mungkin ada beberapa personal orang yang mungkin seagama juga sama saya membuat kerusakan yang dimana tidak yang dimana termasuk tindakan intoleran ya. Jadi mungkin agama itu sendiri sudah mengajarkan hidup ini harus toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bersama saya dengan siapa namanya, Bang? Raja Hernanda Adika, jurusan Matematika, Prodi S1 Statistika. Boleh saya memberi pertanyaan kepada Bang? Boleh. Apa sih pesan Abang terhadap generasi muda tentang pentingnya intoleransi? Pentingnya intoleransi di generasi muda ini tuh sangat penting ya, karena
karena adanya intoleransi kita itu bisa tercegah dari adanya konflik antar agama, antar ras, antar suku dan seperti itulah. Adanya toleransi itu agar hidup kita itu lebih tentram, lebih rukun terhadap warga-warga di sekitar kita. Nah, pentingnya kesadaran antar toleransi ini itu harus ada pada setiap orang karena itu toleransi ini sangat penting untuk negara kita. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Nah itu dia guys jawaban dari abang kita Raja Irnanda Alika. Jawabannya sangat bagus ya guys. Terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Indonesia. Saya sekarang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang saya bersama dengan Mas. Boleh saya tanya sedikit? Menurut abang tuh apa sih yang dimaksud dengan intoleransi? Toleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan seorang dalam menerima pendapat atau perbedaan orang lain. Sore Kak, sore. Perkenalkan, aku Naila Nurani dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Izin untuk mewawancari Kakak. Sebelumnya dengan Kakak siapa dan dari Prodi mana? Nama saya Vanessa Rega Kurniawan dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik Kak, saya akan menanyakan 3 pertanyaan mengenai intoleran. Langsung aja, yang pertama, menurut Kakak, faktor apa saja yang bisa menyebabkan seseorang menjadi intoleran? Kalau faktor yang menjadikan seseorang intoleran itu tentu banyak ya. Pertama mungkin faktor lingkungan. Mungkin dalam keluarganya ini kurang toleransi terhadap sesama sehingga menjadikannya diri yang juga kurang toleransi terhadap sesamanya. Terus mungkin ada juga faktor kurangnya empatinya. Mungkin di rumah dia diperlakukan seperti istimewa atau bisa jadi dia di rumah juga diperlakukan semena-mena. Jadi membuat dia merasa seseorang tuh layak mendapatkan diskriminasi ataupun kurangnya rasa intoleransi. Pertanyaan selanjutnya, apa Kakak pernah melihat atau bahkan mengalami perlakuan berbeda, perbedaan keyakinan, ras, atau latar belakang budaya? Kalau mengalami tidak pernah, tapi kalau melihat pernah. Dulu saat bangku sekolah SMP ya, ada beberapa ya, ada salah satu guru yang mendiskriminasi siswanya, seperti mengatakan siswa yang mungkin berkulit hitam, jadi membanding-bandingkannya dengan sesuatu hal yang buruk. Hal tersebut kan berarti kurangnya rasa toleransi terhadap dirinya kepada orang lain. Mungkin Kemarin tuh anak versi udah ganti rasis. Pertanyaan terakhir, menurut Kakak gimana sih cara terbaik untuk mengatasi intoleransi di lingkungan kita? Tentunya dulu harus dimulai dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita kurang toleransi terhadap orang lain, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Jadi tentunya harus dari diri kita yang dididik sejak dini, sehingga harus ada didikan dari dini bahwa kita tuh harus bertoleransi kepada siapapun tanpa membedakan ras, agama maupun keyakinan. Baik ya, sekian pertanyaan dari saya dan terima kasih telah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya beratas nama Wante Kemalana ya, dari Universitas Riau, Fakultas Sertifikat Prodi Statistika. Ingin mewawancarai Anda tentang intoleransi. Nah, apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, yang pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat kondisi intoleransi di lingkungan sekitar Anda? Untuk melihat sikap intoleransi di sekitar saya, ya karena banyaknya perbedaan agama, suku, dan budaya, jadi seringkali orang yang merasa tidak paham terhadap suku dan budaya tersebut, karena setiap adanya perbedaan itu membuat hal baru bagi manusia. Jadi sikap penasaran
Dan jika diskriminasi pasti ada. Jadi memecah kerukunan sosial lah. Nah, pertanyaan kedua, menurut Anda faktor apa saja yang bisa menyebabkan seorang menjadi intoleran? Karena ketidakpahaman terhadap suku, budaya, dan agama. Jadi mereka bisa bersalah paham, jadi kayak bersalah pendapat gitu. Jadi menganggap sepele tentang agama dan budaya. Jawaban yang sangat bagus dan menarik dari Anda. Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bersama saya dengan siapa namanya, Bang? Zakib. Boleh saya bertanya, Bang? Gas. Bang dari jurusan apa ya, Bang? Dari biologi. Pertanyaannya, Bang. Apakah media sosial berperan dalam memperburuk atau mengurangi intoleransi? Jadi kayak gini. Dia sebenarnya itu memperburuk bisa, memperbagus bisa juga. Toleransi ini kan suatu sikap yang enggak toleransi lah kan. Nah, itu tuh bisa berperan memperburuknya karena banyak isu-isu yang beredar, juga banyak provokator yang memprovokasi bahwa suatu ras atau agama atau keyakinan orang lain itu adalah suatu hal yang buruk gitu. Jadi di situ orang memanas-manasin pihak lain agar pemandangan orang ramai itu memperburuk dan memperjelek pandangan terhadap suatu golongan gitu. Jadi juga itu yang berburuknya, ada juga yang berbaiknya. Yang baiknya sendiri itu banyak juga konten-konten positif, konten-konten yang bisa mendidik sehingga kita lebih toleransi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Terima kasih. Terima kasih, Bang, atas jawabannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bersama saya dengan siapa namanya, Bang? Kenalkan, nama saya Yuda Anugrah. Dari jurusan apa ya, Bang? Dari jurusan biologi. Boleh saya bertanya, Bang? Boleh. Pertanyaannya, apakah media sosial berperan dalam memperburuk atau mengurangi intoleransi? Menurut saya, media sosial itu tidak memperburuk atau menyebabkan seseorang itu intoleran. Yang menyebabkan intoleran itu adalah oknumnya sendiri. Sosial media adalah sarana tempat menampung segala aspirasi, bukan dia sebagai untuk menyerang orang, tetapi oknumnya sendiri yang membuat isu-isu yang tidak baik. Makanya orang lain bisa berpikir bahwa itu tidak baik. Baik, terima kasih ya, Bang, atas jawabannya, Bang. Baik, sekarang kami sedang berada di gedung kuliah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan mewawancarai seseorang tentang intoleransi. Misi, Kak. Ya, kakaknya lagi sibuk nggak? Enggak. Boleh wawancara, Kak? Boleh. Kalau boleh tahu, kakak siapa namanya? Nama aku Firly dari Sistem Informasi. Saya sedang bersama Kak Shirley. Baik, kakak tahu nggak tentang intoleransi? Pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut kakak, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan intoleransi? Kalau menurut saya sih karena kalau zaman sekarang ini kan banyaknya ketimpangan ekonomi, kan? Misalnya kalau ada orang yang ekonominya lebih di bawah, itu kan yang lainnya nggak mau berteman sama yang ekonominya nih kurang. Jadi berteman sesuai, misalnya yang kaya aja, itu ya katanya. Baik, pertanyaan kedua nih, Kak. Menurut kakak, bagaimana sih caranya seseorang itu untuk menyikapi perbedaan pandangan yang bertentangan dengan keyakinan? Kalau menurut saya, bisa mendengarkan dengan baik, terus menghargai pendapat orang lain, misalnya beda pendapat gitu kan. Jadi kita nggak boleh menjudge gitu orangnya, jadi harus menghargai pendapat. Terima kasih ya, Kak. Maaf mengganggu waktunya. Selamat sore, di sini saya akan mewawancarai. Tumpal Jeremias, Kalau boleh tahu dari jurusan apa? Dari jurusan ilmu komputer.
Baik, di sini saya akan bertanya tentang intoleransi. Menurut kamu, bagaimana sih reaksi kamu jika kamu mengalami intoleransi atau radikalisme secara langsung? Mungkin untuk menjawab itu tergantung pada tingkat intoleransinya atau radikalnya. Kalau masih bisa dikatakan wajar, kayak misalnya perbedaan kita intoleran tentang makanan, kan tentu itu masih wajar menurut saya karena itu kan kebiasaan. Tapi kalau udah sampai ngebawa hal-hal yang dasar pada intoleran tersebut, mungkin saya juga akan marah. Reaksinya itu. Jadi itu sebuah perbedaan yang nggak bisa kita paksakan. Terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman, sekarang saya sedang bersama Kak Chelsea. Kalau boleh tahu kakak dari jurusan apa? Saya dari jurusan matematika dan statistika. Kami ingin mewawancarai kakak tentang intoleransi. Kakak tahu intoleransi itu apa? Ya, saya tahu. Menurut kakak nih kak, bagaimana sih kak cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan intoleransi di masyarakat? Yang pasti ada banyak cara ya. So, menurut saya sendiri, semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Yaitu kita bisa menjadikan diri kita sendiri menjadi teladan dengan menerapkan toleransi ke lingkungan sekitar, sehingga nanti intoleransi tersebut tidak terjadi. Kemudian juga bisa melalui misalnya saat ini kita sedang mengenyam pendidikan. Yang mana di pendidikan ini misalnya ada mata kuliah yang mengajarkan kita untuk menerapkan sikap toleransi, apalagi kita tahu kalau Indonesia ini sangat beragam. Terima kasih ya kak. Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai teman-teman saya yang bernama Umi Kalsum. Kalau mau tahu, kalian dari jurusan apa aja ya? Jurusan pendidikan olahraga. Jurusan biologi. Aku mau nanya nih tentang pertanyaan intoleransi. Kalian ada pesan atau kesan nggak kepada generasi muda tentang pentingnya toleransi? Toleransi sendiri itu diciptakan untuk biar kita saling berdamai antara umat manusia. Ya, karena ada hubungan sumber balik yang perdamaian. Jadi kalau toleransi otomatis damai lingkungan tersebut. Ada lagi nggak? Toleransi ini juga membangun kita untuk saling menyatukan antara umat bangsa yang ada di sekitaran kita. Contohnya kayak kamu, kita kan berbeda keyakinan. Ya, gitu aja sih. Biar lanjut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di gedung kuliah FMIPAS bersama Saya Jepsura dari jurusan Sosial Informasi angkatan 2023. Jadi saya ingin bertanya nih Bang tentang intoleransi. Menurut Abang, pesan apa sih yang perlu disampaikan kepada generasi muda supaya mereka sadar betapa pentingnya toleransi? Oke, baik. Kita generasi muda itu penting banget di toleransi ini karena toleransi itu merupakan suatu tindakan kita untuk menghargai beragaman orang lain dan juga bisa menimbulkan suasana yang damai dan tidak menimbulkan perpecahan. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih atas jawabannya Bang.